Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok OSCE Sistem Informasi Kesehatan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis dan rancangan sistem aplikasi kesehatan mengenai siklus menstruasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Nabila Najwa. Saya Neng Sapitria. Saya Putri Paramita. Saya Renasia Sabatini. saya Rifda Azkia. Saya Silvi Lestari Sukma. Saya Siti Mesyara Oktaviani. Saya Suciati Tiarno. Saya Wulan Suci Ramadhani. Saya Rohmat. Baik, langsung saja saya persilakan untuk pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Yang pertama mengenai konsep dasar. Nah, yang pertama ini ada analisis sistem, yang dimana untuk pengertiannya adalah teknik pemecahan masalah dengan menguraikan masalah di dalam suatu sistem menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk memudahkan kita dalam memahami masalah, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan dari suatu sistem sehingga dapat diusulkan perbaikan. Lalu, yang kedua ada langkah-langkah analisis sistem. Yang pertama ada identify, yaitu identifikasi masalah. Lalu yang kedua ada langkah-langkah analisis sistem, di antaranya ada understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada analyze, yaitu menganalisa sistem, dan report, atau membuat laporan hasil analisis. Next. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan analisis sistem, yang dimana untuk memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi-fungsi manajerial. Nah, yaitu untuk membantu pengambilan keputusan, mengevaluasi sistem-sistem yang ada, merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai menyusun tahap rencana pengembangan sistem. Lalu yang keempat ada perancangan sistem, yang dimana perancangan sistem ini merupakan sebuah bagian dari pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan suatu informasi mengenai anatomi tubuh manusia, yaitu salah satunya adalah anatomi sistem reproduksi. Nah, tujuannya adalah untuk memahami fungsi setiap bagian dari jantung dan mengetahui cara kerjanya serta mengantisipasi gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi. Lalu selanjutnya, yang kelima ada dokumen perancangan sistem, yang dimana proses multilangkah yang fokus pada desain, pembuatan sistem yang termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan sistem dari tahap analisis ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan perancangan sistem, yang dimana tujuan dari perancangan sistem ini adalah memberikan sebuah gambaran umum kepada pengguna sistem dalam merancang sistem yang baru. Nah, sistem yang baru ini tidak bertolak belakang dalam sistem yang sedang berjalan dan memenuhi kebutuhan pemakai. Memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap untuk programmer sasaran dalam tahapan perancangan sistem. Desain sistem harus berguna, mudah dipahami, dan juga digunakan. Desain sistem ini harus mendukung tujuan utama, dan desain sistem harus efisien dan efektif, yang dimana desain sistem juga harus memberikan komponen secara rinci. Next. Selanjutnya ada teknik dan alat perancangan sistem. Nah, yang pertama ini ada yang namanya System Development Life Cycle. Nah, untuk teknik dan alat perancangan sistem diantaranya adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model
dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Lalu yang kedua ada flowchart dan data flow diagram. Nah, untuk flowchart dan data flow diagram itu untuk menunjukkan aliran data, dokumen, dan prosedur entity relationship diagram atau ERD, yaitu untuk menunjukkan aliran informasi dana laporan, notulen rapat, dokumen spesifikasi sistem, dokumen yang berisi cara pengelola dan pengoperasian juga penggunaan. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama. Selanjutnya, pada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, di sini ada diagram konteks. Anatomi tubuh manusia itu ada pada anatomi tubuh manusia itu ada sistem reproduksi yang terdiri dari rahim dan atau ovarium, yang mana itu adalah kumpulan organ dan jaringan dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan atau reproduksi. Rahim atau ovarium ini terletak di hipogastrium. Cara kerja sistem reproduksi ini terdiri dari beberapa organ, yaitu vulva, vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. Next. Selanjutnya ada entity relation diagram. Di sini ada anatomi sistem tubuh manusia ya, yang terdiri dari sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem reproduksi yang terbagi menjadi dua, ada sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Selanjutnya ada sistem otot, sistem tulang, dan sistem kulit. Next. Selanjutnya ada table relation diagram. Ini adalah organ-organ di sistem reproduksi, di mana organ eksternal ini terdiri dari vulva, yaitu bagian luar dari organ reproduksi wanita yang terdiri dari labia mayora, labia minora, klitoris, lubang uretra, dan lubang vagina. Untuk organ internalnya itu ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan organ luar atau vulva dengan leher rahim atau serviks, yang mana berfungsi sebagai saluran menstruasi dan saluran kelahiran. Ini terdiri dari beberapa organ juga ya, yaitu serviks, uterus atau rahim, kemudian tuba falopi, dan ovarium kandung telur. Kemudian selanjutnya ada organ yang berperan dalam menstruasi. Yang pertama itu ada ovarium yang melepaskan sel telur dalam proses ovulasi dan juga menghasilkan hormon yang mengatur siklus menstruasi. Kemudian yang kedua ada uterus atau rahim, yaitu endometriumnya menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, lapisan ini luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Kemudian yang ketiga serviks membuat sedikit untuk memungkinkan darah menstruasi keluar dari rahim ke vagina. Yang terakhir ada vagina, yaitu jalur keluar darah menstruasi dari tubuh. Selanjutnya ada data flow diagram. Jadi pertama itu dari ovarium berlanjut ke sel telur, lalu terjadi penurunan estrogen dan progesteron, lalu terjadi penebalan dinding rahim, dan akhirnya dinding rahimnya meluruh, dan maka hal tersebut disebut dengan fase menstruasi. Setelah fase menstruasi, selanjutnya ada fase folikular atau fase praovulasi. Selanjutnya fase ovulasi, dan yang terakhir itu ada fase luteal atau pasca ovulasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua atas presentasinya. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri ketiga. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Lanjut materi selanjutnya, yaitu ada sistem yang sudah ada. Di mana untuk sistem yang sudah ada ini terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada kekurangan aplikasi Flow, di mana kekurangan aplikasi ini menurut ulasan para pengguna adalah tidak semua informasi dan video edukasi yang disampaikan berbahasa Indonesia, sehingga penggunaan kurang memahami terkait dari informasi yang disajikan. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada rencana pemecahan masalah atau rencana perbaikan,
di mana saat berada pada halaman registrasi, pengguna bisa memilih dari pilihan bahasa yang ingin dipakai, sehingga untuk video edukasi bisa disesuaikan dengan bahasa yang dipakai pengguna. Di next. Nah, selanjutnya ada rencana sistem, di mana untuk diagram konteks, yang pertama itu ada pengguna. Pengguna mentransfer data pengguna ke proses sistem informasi, kemudian diproses, dan terjadi membaca data pengguna sehingga penyajian video atau informasi edukasi tersaji. Kemudian kembali lagi memberi informasi sesuai dengan data pengguna, terjadi proses sistem informasi kembali dan transfer informasi sampai ke pengguna. Next. Terus selanjutnya ada entry relation diagram. Yang pertama ada pengguna, yaitu mengambil sekaligus disajikan. Kemudian video edukasi terkait menstruasi maupun kewanitaan. Nah, dari pengguna mengambil, lanjut ke data pengguna. Kemudian data pengguna disajikan, jadi video edukasi terkait menstruasi maupun kewanitaan. Di next. Selanjutnya ada tabel relation diagram, di mana pengguna atau mengakses siklus menstruasi dari mulai kehamilan, berhubungan, abnormalitas, siklus menstruasi, dan kebersihan vagina. Next. Selanjutnya ada data flow diagram, di mana untuk data flow diagram ini kebijakan dan privasi, kemudian terjadi input data, terus mengalami input kewarganegaraan dan input terkait siklus dan masalah menstruasi sehingga terjadi proses data dan selesai. The next. Yang selanjutnya ada rencangan tampilan antarmuka. Nah, di sebelah kiri terdapat halaman muka dari aplikasi Flowmeter ini, yang mana dari dalam rancangan tampilan antarmuka yang baru ditambahkan pada halaman profil fitur yang tersedia adalah tambahan pilihan bahasa, yaitu memberikan pengguna untuk memilih bahasa apa yang ingin ditampilkan pada aplikasi. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator.